Yang balik lagi bersama saya Prasetya Padaditya, hanya di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Masih sama Bung Raman dan Bung Raninteng. Tadi kan kita ngomongin soal pengalaman kalian ya, dan basic apa sih yang sudah kalian dapatkan gitu untuk masuk ke media sepak bola. Nah, sebenarnya kan kalau Enteng, jurusannya jurnalistik waktu pas kuliah ya, sementara kan Aun jurusan hubungan internasional. Nah, meskipun jurnalistik dan udah ikutan pers mahasiswa, tapi kan Teng beda gitu ya, tetap beda antara apa yang dipelajari di kelas, apa yang dilakukan di pers mahasiswa dengan ajang di media. Sempet kaget nggak sih saat Teng pertama kali masuk media? Kalau kaget sih enggak sih, kalau kaget enggak. Justru saya ngerasa lebih termanage aja gitu kalau pas masuk ke media asli itu lebih termanage. Oh gini ya cara ngatur piket, cara ngatur motor itu kayak gini. Yang bikin kaget justru banyak pas di lapangan aja sih. Banyak hal-hal yang tidak di kelas. terduga, yang apa yang di percenahan atau di Kata orang gitu ternyata benar-benar terjadi. Contoh kayak kedoran amplop segala macam gitu. Di sepak bola juga banyak kok kedoran amplopnya. Banyak termasuk saat pertandingan maupun luar pertandingan, kedoran pemain juga banyak kok gitu kan. Itu ya, jadi, intinya mah kan kalau di kelas kadang kita diajarin soal idealisme. ya, Ternyata di lapangan menyeramkan itu ya sebenarnya. ya ternyata ada gitu, ternyata ada. Kalau Aun gimana kan Aun emang jurusannya hubungan internasional nih. Mungkin kedepannya jadinya diplomat misalkan kan ya proyek pekerjaannya. Nah, Aun kaget nggak sih Un dengan kayak deadline? Kan di media pasti ada deadline kan, tapi kalau misalnya media cetak gitu. Dan tekanannya di media Un, sempat kaget nggak sih? Kalau deadline sebenarnya enggak ya, karena kan ya yang namanya deadline tiap jenis pekerjaan hampir mirip-mirip lah. Dikasih tenggat waktu harus beres sekian. Yang paling kaget sebenarnya tekanannya sih. Tekanannya kayak ketika kita bikin tulisan itu si tanggung jawabnya bukan cuman diri kita sendiri, bukan tanggung jawab diri kita ke atasan doang, tapi juga tanggung jawab ke masyarakat juga gitu. Nah, ya, kayak baca ya? itu. Yang baca gitu, apakah tulisan kita tuh jadi justru menyebarkan fake news atau hoax, apakah tulisan kita ini justru jadi memicu pertengkaran orang. Itu sih yang bukan kaget ya, maksudnya dia baru dapatnya ketika kerja di media, karena saya pikir sebelumnya yang namanya nulis aja gitu, tapi ternyata baru kemudian setelah saya jadi jurnalis bola waktu itu baru nyadarin kalau ternyata tulisan tuh ya impact-nya besar gitu, bisa mempengaruhi bahkan pandangan seseorang terhadap klub sepak bola di daerahnya gitu, bisa pengaruh besarnya banyak juga. Jadi yang paling dikagetin soal tekanannya sebenarnya. Soal tekanannya. Nah, kan banyak yang bilang nih, kalau misalkan kalian kerja sebagai wartawan sepak bola atau menjadi media sepak bola itu kan pasti menyenangkan. Karena kalian juga suka sepak bola kan? Kayak misalkan kalian harus bangun dini hari gitu untuk menonton pertandingan klub kesukaan kalian, apa? Itu benar nggak sih? Menyenangkan itu nggak sih? Gimana, Teng? Saya boleh berkata kasar nggak? Jangan lah. Susah nggak? Susah. Awalnya saya pikir dulu pas zaman kuliah sih saya pikirnya iya menyenangkan. Mikirnya ya. Pas udah ditekun itu jauh dari menyenangkan, bos. Saya kira kerja sepak bola kan banyak kan weekend, makanya banyak weekend. Ketika pengen rebahan di rumah gitu kan segala macam, justru malah kerja kan nggak enak gitu kan. Kalau bola tuh karena kan sepak bola mainnya kan kebanyakan weekend terus. Dan ketika saya terjun di media sepak bola yang saya ceritakan tadi adalah jeda internasional adalah surga bagi kami gitu. Bisa istirahat ya? Bisa istirahat. Karena Liga Inggris, Liga Italia, Jerman, dan liga top lain-lainnya kan mainnya weekend biasanya gitu kan. Ketika ada jeda internasional ya agak longgar lah gitu. Biasanya itu. Ya tidak menyenangkan lah. Jauh dari menyenangkan. Kalau kata Un gimana Un? Maksudnya gini, ketika sebelum jadi jurnalis bola kan nonton bola tuh buat dinikmatin. Oh ya seru gitu. Seru pertandingannya, seru permainannya gitu dan lain-lain. Tapi ketika jadi jurnalis bola jadinya kerjaan gitu. Ketika nonton bola tuh udah bukan jadi hiburan. Ketika orang lain pernah sampai ada temen tuh kayak komplain gitu, mana jurnalis bola kok jarang ngomongin bola gitu. Kan ya masalahnya sekarang kan udah jadi kerjaan gitu. Kalau nggak dibayar ya ngapain ngomongin bola gitu. Ya contoh satunya itu. Jadi buat orang lain mungkin hiburan, tapi buat kitanya itu tuh kerjaan. Jadinya yang mau gimana pun ya, yang namanya kerjaan ya pasti capek dan ada bosannya gitu. Itu sih pasti ada bosannya. Jadi kalau nanya apakah menyenangkan, waktu menyenangkannya pasti ada lah waktu menyenangkannya, tapi waktu tidak menyenangkannya juga ada. Terutama waktu ketika bosan, ketika apa yang kita pikirin nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Itu kan juga
hal-hal yang mungkin jarang diketahui orang-orang gitu, tapi akan sangat bagus ya buat orang yang pengen nyobain aja gitu. Cobain aja lah ya, nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Paling lama 2 tahun lah. Nah, tadi kan Teng bilang kalau sepak bola itu kan biasanya emang weekend ya, bukan weekday, dan biasanya malam. Walaupun weekday itu malam gitu. Nah, itu kan berarti kalian tuh harus masuk kerja 1 minggu, terus ya kalaupun weekday harus bangun dini hari gitu. Itu sampai ganggu life balance kalian gak sih? Oh sangat. Mungkin saya sempat sakit kemarin tuh gara-gara dampak dari itu juga. Dapat itu juga. Oh, dari itu. Wah, hidup udah benar gitu kan. Pertandingan malam subuh gitu kan ya, subuh terus harus absen pagi-pagi kan, itu kan rasanya kan menguras energi gitu kan. Jadi pola tidur nggak bener gitu kan. Makanan kurang dijaga. Apalagi pas lagi tahun 2016 tuh kan sempat berapa hajat ya Liga Eropa. Itu kan bulan puasa tuh. Liga Eropa tuh main sampai subuh. Pagi-pagi ini itu Copa America. Copa America. Wah, itu kan dahsyat banget itu kan. Itu tuh hampir tiap hari kayak gitu nggak tidur tuh baru pagi gitu kan. Bangun-bangun sore mau buka puasa, kerja lagi gitu kan. Liga Eropa. Buka puasanya makan sama gorengan sama soda hungkul. Ya gitu kan. Cilok gitu kan. Itu 2016 tuh ya salah satu yang ya impact balance tuh nggak bener gitu, nggak bener. Selain itu kalau misalnya lokal aja ya, saya di lokal karena di Bandung Persib main gitu kan ya. Nah, mungkin Bung Arit, Bung Aun tahu lah jauhnya Jalak Harupat seperti apa gitu kan. Dan 5 jam sebelum kick off tuh kita harus udah berangkat dari rumah, macet gitu kan, lupa sarapan, panas ya, terus teriak gitu kan, tiba-tiba sore hujan. lama ya. Hujan lah, udah. Terus pulang paling terakhir. Ya. Misalnya main tuh beres maghrib tuh Persib tuh. Beres setengah 9 lah ya. Nggak bisa langsung balik. Tulis dulu, ngumpulin data dulu gitu kan, wawancara. Sampai jam 10-an lah. Beres itu kan nggak bisa langsung balik juga, masih macet, nungguin macet dulu gitu kan. Jam 12, jam 1 nggak bisa balik. Saya pernah pas lagi lawan Persija itu, tahun berapa ya saya lupa, di GBLA tuh yang skornya 0-0 yang hujan itu. Pulang-pulang ke rumah jam 17 ya? Jam 2:30 lah ke rumah. Asli. Jadi Mengganggu ya. sangat-sangat mengganggu. Gitu. Maksudnya kalau dirasa ya misalnya pemirsa pengen mencoba ketahanan diri gitu. Ketahanan diri terus ya apalagi yang usianya masih muda gitu. Pekerjaan jadi jurnalis bola ini sangat bagus. Sangat bagus ya. Terutama yang ingin menurunkan berat badan. Untuk mengecek ini juga kesehatan usus, kesehatan jantung, itu bisa dicoba ya di sini. Oke, dan Bung Teng tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.